Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kuliah fikih siyasah walaupun via daring. Dan pada materi kali ini yakni sistem politik di Arab Saudi, Pakistan, dan Iran yang akan dipresentasikan oleh kami kelompok 11. Untuk kelompok 11 sendiri beranggotakan yang pertama Robi Mustafa NIM 1119084, kemudian Syafaatur Rahmah NIM 1119099, dan saya sendiri Rahmania Utami Al-Muhajir NIM 1119104. Untuk submateri yang pertama, yakni sistem politik di Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara di kawasan Timur Tengah dengan ibu kota Riyadh. Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd, Asir, Ha dan Hijaz. Abdul Aziz merupakan raja pertama pada kerajaan tersebut, dan dapat dikatakan bahwa nama Arab Saudi berasal dari nama keluarga Raja Abdul Aziz As-Saud. Sistem pemerintahan Arab Saudi adalah presidensial, yang dimana dipimpin oleh seorang raja. Adapun bentuk negara Arab Saudi adalah kesatuan. Pemerintahannya terbagi menjadi 13 provinsi yang diperintah langsung oleh raja, yakni Al-Bahah, Al-Hudud, As-Samaliyah, Al-Jawaf, Al-Madaniyah, Al-Qasim, Ar-Riyadh, As-Sarqiyah, Kasir, Ha'il, Jizan, Makkah, Najran, dan Tabuk. Undang-undang, pejabat pemerintah, dan pengadilan seluruhnya di bawah otorasi raja. Arab Saudi menggunakan dua institusi hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum, yaitu Mahkamah Syariah, Mahkamah Syariah, dan Lembaga Fatwa. Masing-masing lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda. Mahkamah Syariah mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relatif. B. Yaitu sistem politik di Pakistan. Pakistan merupakan negara yang memiliki 3 tingkatan pemerintahan, yaitu pusat, provinsi, dan lokal. Pemerintahan pusat dipimpin oleh kepala negara, yaitu presiden, yang dipilih secara tidak langsung melalui electoral college yang terdiri dari Senat, Majelis Nasional, dan 4 majelis provinsi Pakistan. Kemudian kekuasaan pun dipimpin oleh Ghulam Muhammad yang merupakan mantan birokrat menggantikan Liquid Ali Khan sebagai gubernur jenderal Pakistan di tahun 1951, dan berlanjut kepada Iskandar Mirza yang memulai karirnya dari militer dan kemudian bergeser ke birokrasi, memimpin Pakistan pada tahun 1955. Konstitusi 1973 menyatakan bahwa Pakistan merupakan negara federal, yaitu Republik Islam Pakistan, dan mengakui Islam sebagai agama negara. Konstitusi bersifat parlementer dan legislatif bikameral di pusat, yang terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Walaupun Undang-Undang Dasar 1973 ini telah mengalami banyak tantangan, penahanan ketika militer berkuasa dan diubah sebanyak 19 kali, namun akhirnya konstitusi itu menjadi landasan aturan negara Pakistan. C. Yaitu sistem politik di Iran. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, bahwa politik adalah sebuah upaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, maka segala sesuatu yang dimaksudkan dari gerakan politik diarahkan dan dimaksudkan untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat secara umum. Politik dalam pandangan pemikir Islam tidak berbicara ansik terhadap proses peralihan atau perebutan kekuasaan, namun lebih dari itu. Politik dimaksudkan sebagai alat untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik seperti yang termaktub di dalam Al-Quran, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Quran Surat As-Soba ayat 15. Sesuai dengan garis-garis besar pemikir Imam Khomeini mengenai konstruksi negara Islam,
Maka tujuan dari revolusi Islam Iran adalah untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya dan mengembalikan ideologi Islam ke masyarakat Iran. Maka hadirnya Velayat Faqih sebagai sebuah jawaban untuk mengembalikan ideologi Islam ke dalam pemerintahan Iran adalah suatu keniscayaan. Oleh karenanya, sesuai dengan konstitusi Republik Islam Iran, konsekuensi dari sistem Republik Islam adalah seluruh ajaran Islam harus menjadi dasar dari semua hubungan ekonomi, politik, sosial, dan budayaan. Dalam sistem pemerintahan Islam Iran, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan kekuasaan legislatif diberikan kepada parlemen. Pada tahun 1989, konstitusi Iran diamandemen dengan salah satu hasilnya adalah menghilangkan kursi Perdana Menteri dari sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Meskipun Presiden Iran dipilih oleh rakyat setiap 4 tahun sekali, namun konstitusi Iran mengatur bahwa parlemen tidak memiliki wewenang untuk memakzulkan presiden karena wewenang tersebut ada di tangan Supreme Leader atau Rahban Iran. Bertepatan dengan 10 tahun kemenangan revolusi Islam Iran dan pemilihan presiden, Republik Islam Iran mengamandemen konstitusi tahun 1979 pada tahun 1989. Beberapa pasal yang diamandemen pada saat itu adalah pasal 5, 107, 109, 111 serta penambahan pasal 176, yaitu tentang pembentukan Dewan Tertinggi Keamanan Nasional. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maafnya jika banyak kekurangan dalam video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Semoga bisa panjang umur dan sejahtera. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.